mulai pelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikan kita dapat kembali melanjutkan pelajaran pada hari ini. Yang dibahas sebelumnya adalah bahwa ada namanya waktu yang telah lalu, waktu yang akan datang, dan waktu saat ini. Nah, oleh karena itu kita betul-betul memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan yang kita jalani saat ini. Oke, sebelum dimulai silakan dipimpin dulu doa. Sebelum menerima pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Alhamdulillah, pada siang ini, pada pembelajaran saat ini, bajunya semua sudah sesuai dengan jadwal. Tidak ada lagi yang pakai baju batik, baju olahraga dan seterusnya. Artinya kalian sudah menaati aturan yang ada di dalam sekolah. Tidak ada lagi yang pakai songkok. Oke, jadi mudah-mudahan itu kemudian kalian lanjutkan secara konsisten atau secara berkesinambungan terusnya. Tidak ada lagi yang menandakan besok dan oke. Sebelum dimulai silakan diingatkan dulu namanya. Andi Mia, Andi Selvi Ramdana, Aini, Andi Nur Amalia, Andriani, Anjeli, yang tidak hadir Muhammad Alif saja. Siapa? Kenapa? Belum pernah datang. Jadi yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentu masih materi pendidikan agama Islam, tetapi dengan tema yang berbeda. Kalau sebelumnya itu dibahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan kesetiaan, maka hari ini dibahas tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ada yang bisa menjelaskan apakah ada kaitannya melaksanakan sholat 5 waktu dengan keimanan? Yang bisa katakan apa kaitannya melaksanakan sholat 5 waktu dengan keimanan? Oke, akan ya, oke, akan dijawab. Dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu, hubungannya dengan iman yaitu iman lebih meningkat atau iman kita lebih kuat. Oke, akan dulu. Jadi dengan melaksanakan salat 5 waktu, nah itu kemudian meningkatkan keimanan. Ya, ada kaitannya. Karena melaksanakan salat 5 waktu itu adalah perintah Allah SWT. Salah satu keimanannya itu iman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu artinya kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Nah, yang kita bahas pada hari ini itu terdiri atau kalian itu mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yaitu pengertiannya, macam-macamnya dan manfaatnya. Apa yang dimaksud Syu'abul Iman, bagaimana cabang-cabangnya dan apa manfaatnya.
Oke. Sebelum lanjut, ini ada gambar jam. Kemudian pertanyaannya di bawah, 1 jam, kemudian menunjukkan pukul berapa kan jam tersebut. Jam 3. Jam 3. Ada jawaban yang lain? 2. Jam jam kemudian menunjukkan pukul berapa jam tersebut. Jam 3. Sepakat semua? Sepakat. Oke. Jadi jawabannya itu adalah Jam jam 3. jam 2. Kenapa jam 2? Kita tunggu sampai 1 jam ke depan. Apakah berubah jadi jam 3? Jadi ini adalah info grafis tentang pembahasan kita. Yang mana yang paling di atas ini? Oh, tidak muncul di situ. Ini yang paling atas itu warna kuning. Kemudian terbagi kepada 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua diucapkan dengan lisan itu terbagi lagi. Nah, inilah yang dimaksud cabang iman. Jadi ada lagi cabangnya. Nah, sama dengan ini pohon. Nah, ini pohon kan satu, pohonnya itu iman. Kemudian ada lagi tangkainya, ada lagi rantingnya, itu kemudian yang terbagi-bagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan cabang-cabang iman. Jadi iman itu terbagi-bagi. Nah, nanti pembahasan selanjutnya. Oke. Iman berasal dari bahasa apa? Itu amana yu'minu iman. Artinya beriman atau Percaya. Adapun definisi iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Jadi kalau ada misalnya godaan kepada kalian untuk meninggalkan salat 5 waktu, kalian tergoda atau tidak? Kalau tergoda hati, itu tidak teguh hatinya, maka itu namanya belum sempurna keimanannya. Karena yang masih dapat digoda. Sama ketika ada yang menggoda untuk meninggalkan agama Islam, ada tergoda atau tidak? Ada yang tergoda, maka dia belum teguh hatinya dalam memeluk agama Islam, belum yakin sepenuhnya. Kalau yakin sepenuhnya, jangankan hanya digoda saja, bahkan kita mau dibunuh sekalipun akan bertahan dengan keyakinan kita. Makanya, Imam Syafi'i itu membagi iman itu menjadi 3. Nah, itu tadi pembagiannya, yaitu ucapan, Perbuatan dan niat. Tadi niat dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota. Itu kemudian kemudian inilah pembagiannya. Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Makanya iman itu apakah hanya cukup dengan kita yakin saja kepada Allah? Tidak. Apakah kita cukup yakin saja kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah hanya cukup itu? Tidak. Tapi ada yang ketiga, yaitu perbuatan. Jadi setelah kita yakini diucapkan dengan lisan
kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Bagaimana kalau ada orang Islam tetapi dia tidak sholat atau bolong-bolong sholatnya, apakah beriman atau tidak? Tidak. Nah, tetap beriman tetapi tidak sempurna. Minimal beriman tetapi tidak sempurna keimanannya. Nah, nanti kemudian sempurna keimanannya kalau ketiga-tiganya dilaksanakan, diucapkan dengan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah sempurna iman. Nah, kemudian syu'abul iman itu cabang-cabang iman. Nah, ada pendapat mengatakan bahwa 77 macam. Nah, ada yang mengatakan 69. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya, bahkan sampai 77. Nah, kita lihat nanti apa. Nah, kemudian ini 3 bagian yang tadi, yaitu dengan hati, kemudian lisan, dan perbuatan. 3 gambar hati, gambar lidah, kemudian gambar perbuatan. Nah, lanjut. Nah, anggaplah 3, 4, 5. Nah, gambar stick bagaimana caranya? Ada yang buat jadi 100 dengan memindahkan 1 stick. Siapa? Syawal Pak, Syawal. Syawal. Mana sini? Aku minder. So keras. Oh ya. Kalau tidak yakin saja yang pelan Yang tolong. Tenang semua. Ini menghapus? Oke. Coba jelaskan. Soalnya Syawal ini 11 kurang 101. Sudah ditulis semua pembagiannya sesuai dengan absennya. Maka tugasnya adalah masing-masing membuat poster sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Poster itu adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan tugasnya apa. Bisa di buku, digambar, bisa juga pakai aplikasi di HP-nya. Ada Canva-nya? Pakai Canva. Iya, sekarang. Bisa di buku. Bisa digital, bisa manual. Tentu yang ada kaitannya dengan tugasnya masing-masing.
pesannya dari poster ini. Apa yang di poster sampaikan. Atas nama ini dia itu ada dia kan. Oke, ada dia dulu. Disampaikan saja pertanyaan tentang itu yang dibuat. Belum ada sejarah. Oke, masuk kamu. Silakan. Bagian itu ada dia. Dengan tema tawadhu dan menghormati orang tua. Salah satu cara mewujudkannya dengan membantu kedua orang tua. Di gambar ini terdapat anak yang sedang membantu ibunya menjemur dan tetangganya membuat menyapu halaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi implementasi daripada menghormati orang tua itu adalah dengan membantu orang tua atau melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Dibantu orang tua yang mencuci, menjemur. Atas nama ini dia itu ada dia kan. Oke, ada dia dulu. Disampaikan saja pertanyaan tentang itu yang dibuat. Belum ada sejarah. Oke, masuk kamu. Silakan. Bagian itu ada dia. Dengan tema tawadhu dan menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja poster saya yang berjudul Tidak Dengki dan Iri Hati. Jadi kita sudah Tidak dengki dan Lama aja. Ito na video. Ya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Iri hati hanya membuat hidupmu penuh rasa kecewa. macam-macam atau cabang-cabang iman itu yang tadi menjadi tugasnya membangun itu adalah cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati yang jumlahnya 30. Apa yang kalian buat baik yang dalam bentuk digital maupun dalam bentuk manual, itu adalah bentuk untuk melihat bagaimana kreativitas kalian masing-masing dalam membuat poster khususnya tentang cabang-cabang iman dalam bertahan pekan depan yang belum tampil hari ini, yaitu penampilan minggu depan lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Oke, baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doa satu-satu. Doa setelah belajar.